Sudah ada pertanyaan ini dari Twitter dari Maya. Lalu bagaimana upaya pemerintah ini mengatasi korban pinjol dan mengatasi P2P yang liar? Karena jangan sampai ada korban-korban lagi yang akhirnya harus bunuh diri gitu. Bagaimana nih tanggapannya Kang Biro? Ya, pemerintah kan langsung sikap gitu kan ya. Langsung presiden, instruksinya kan ke presiden. Langsung instruksi kepada Menko Polhukam. Di mana Menko Polhukam ini kan membawai kejaksaan, kepolisian, ya kan, dan lain sebagainya. Juga termasuk PUJK tidak membawai tapi berkoordinasi dengan OJK, ya kan, Bank Indonesia dan lain sebagainya. Akhirnya kan telah diterbitkan MUU atau peraturan bersama itu ya. Jadi terkait kesepakatan bersama gitu ya. Kesepakatan bersama gitu kan ya, terkait dengan masalah pinjol ini gitu kan ya. Sehingga artinya langkah pemerintah itu diantaranya adalah yaitu tadi statement Prof Mahfud tadi. Jadi lakukan proses hukum. Jadi meminta kepada Polri untuk melakukan dumas, menerima dumas aduan-aduan, karena delik ini kan delik aduan. Penyidik kan tidak dapat langsung menangkap orang dan sebagainya kalau tidak ada aduan. Kalau ada aduan-aduan dari masyarakat, ya kan, maka polisi, penyidik akan melakukan penangkapan terhadap lembaga-lembaga P2P tadi begitu. Setelah itu nanti akan diproses hukum, karena negara kita adalah negara hukum, maka akan dinilai oleh hakim bahwa praktek seperti ini apakah mengandung unsur pidana apa tidak begitu kan ya. Jadi kalau ada unsur pidana maka dipidana, kemudian ketika ada pidana, maka nanti gugatannya bisa berubah menjadi gugatan untuk debitur ya. Gugatannya dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum gitu. Karena pada hakikatnya perjanjian yang telah dibuat itu adalah bersifat tipu-tipu ya, perjanjian yang dibuat melanggar hukum. Maka sesungguhnya perjanjian yang dibuat dengan cara melanggar hukum, maka itu batal demi hukum gitu kan ya. Nah itu, maka gugatan itu dapat dilakukan oleh masyarakat. Karena jumlahnya banyak, maka memang perlu dilakukan gugatan class action. Jadi kalau orang perorangan kan terlalu banyak. Kalau gugatan class action itu kan gugatan yang dilakukan secara bersama-sama ya. Mungkin nanti masuknya lewat YLKI, Lembaga Perlindungan Konsumen, ya kan. Jadi itu membuat gugatan class action kepada P2P yang melakukan pelanggaran tadi gitu loh Mbak. Jadi itu kira-kira. Baik Kang Biro, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ola di Magersari. Kemudian apakah bisa saya mendapatkan bantuan hukum dari LPBH tanpa birokrasi yang rumit? Karena kami sudah terjerat, kemudian birokrasi yang rumit, rasanya lebih baik kami tidak lapor jika rumit birokrasinya. Bagaimana tanggapannya ini Kang? Ya baik, jadi gini, kalau minta bantuan lembaga hukum, sebenarnya ada lembaga hukum yang gratis seluruh wilayah Jawa Timur gitu kan ya. Dan lembaga bantuan hukum namanya OBH, Organisasi Bantuan Hukum ini diberikan secara gratis cuma-cuma gitu ya. Dapat menghubungi lembaga hukum, termasuk lembaga hukum bantuan hukum kami ya, yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM gitu kan ya. Jadi itu, dan tentunya persyaratannya adalah memang hanya untuk orang miskin gitu kan ya. Orang utang kan juga belum tentu orang miskin karena kehidupan konsumtif tadi ya. Maka tentu kita akan lihat apakah mereka adalah kategori orang yang betul-betul miskin sesuai dengan yang dimaksud oleh undang-undang atau tidak begitu. Jadi bisa menghubungi kami, dan juga di Jawa Timur ini ada 68 OBH yang memberikan bantuan hukum gratis, maka dapat menghubungi juga ke Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Hukum dan HAM Jalan Kayun gitu ya. Jadi meminta petunjuk di sana mana OBH yang yang memberikan bantuan secara gratis, karena kuotanya sangat terbatas gitu ya. Jadi lembaga hukum kami itu hanya dikasih kesempatan hanya 10 perkara dalam 1 tahun gitu. Ya, jadi kalau 10 perkara dalam 1 tahun itu 2 bulan sudah ludes, sudah habis gitu. Oke, berarti ada ininya. Ini ada sambungan lagi barusan datang ini. Kemudian syarat-syaratnya bagaimana ya jika ingin melapor atau meminta bantuan LPBH? Apakah perlu surat RT bukti miskin? Ya, perlu kan? Ya perlu SKTM, surat keterangan miskin dari kelurahan ya.
Jadi surat SKTM itu juga akan pendahuluannya kan harusnya dari RT, RW baru kelurahan gitu ya. Maka ada surat SKTM tadi gitu. Atau Jadi misalnya tidak ada iya. SKTM, misalnya kalau punya kartu-kartu apa namanya yang subsidi untuk orang miskin itu seperti misalnya apa itu BOS ya, kemudian PKH ya, atau apa subsidi loh Mbak yang dari pemerintah itu, maka itu sebagai pengganti boleh. Tetapi yang paling apa namanya dapat diterima itu adalah yang itu tadi, yang SKTM dari kelurahan gitu Mbak. Baik. Ini saya menyambung pertanyaan yang barusan datang ini. Apakah misalnya ya Pak, dalam satu kecamatan atau satu RT itu ada 5 orang, apakah bisa diwakilkan satu saja yang melapor dengan beberapa masalah yang sama, atau 5-5-nya ini melapor ke polisi? Ya, jadi gini ya, kalau melaporkan itu kan sebenarnya nggak perlu pengacara, ya kan, wajib didampingi pengacara itu ketika menjadi tersangka, gitu kan ya. Nah itu, kalau melaporkan ya mungkin kita advise, kita mengarahkan ya lapor saja. Jadi tinggal lapor, datang ke polisi, ya, kemudian disiapkan bukti-buktinya bahwa ada pinjol, bukti elektronik berupa SMS, ya, pencemaran nama baik, ya, pengaksesan data pribadi kepada orang-orang yang dikirim data-data itu ya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya lima-limanya datang, ya, lima-limanya datang karena nanti penyidik Polri nanti akan membuat, karena kan tidak selalu sama P2P-nya kalau 5 orang tadi. Ternyata ini melalui perusahaan jasa layanan pinjol A, B, C, ternyata beda-beda. Maka dalam perbuatan pidana itu lapornya ya harus sendiri-sendiri gitu. Gitu, Mbak. Baik, Kang Diro, ini kita sudah mau masuk jam 2. Sebagai penutup, apa yang mau disampaikan Kang Diro kepada seluruh masyarakat terkait pinjol ilegal ini? Ya baik, sebenarnya sebagai penutup ini merupakan kesimpulan dari diskusi kita atau ngaji hukum kita di siang hari ini itu ya. Yang pertama adalah terhadap masyarakat ya, hindari perilaku konsumtif ya. Jadi karena sesungguhnya dengan perilaku konsumtif inilah sebenarnya yang membuat kita sempit gitu kan ya. Oleh karena itu hindari ya, nek gak mampu ya wis lah gak usah tuku ya kan. Jadi yang kedua adalah budayakan lagi kearifan lokal, saling tolong menolong dengan tetangga gitu kan ya. Itu adalah sangat penting, itu adalah budaya luhur kita gitu. Maka sesungguhnya kalau ini tercipta dengan baik, kalau hanya kebutuhan 1 juta, 2 juta, 3 juta, saya kira pinjam melalui tetangga-tetangga kan dapat, atau ciptakan lingkungan koperasi di masing-masing kelurahan gitu kan ya, untuk simpan meminjam gitu ya, gitu. Atau misalnya dalam kesulitan-kesulitan, misalnya karena kematian, kesakitan, masih ada budaya iuran ke satu kampung itu. Di kampung saya di daerah Jabon Porong itu ya, itu masih ketika ada orang sakit maka satu kampung iuran bersama, kemudian ditanggung oleh masyarakat. Lah ini sebenarnya budaya yang sangat bagus sekali gitu kan ya. Coba pinjol-pinjol ini kan kebanyakan konsumennya kan masyarakat urban ya, masyarakat yang dari desa ya kan, pindah dari perumahan-perumahan ya kan. Mereka kan tidak memiliki komunitas tetangga gitu ya. Mau pinjam tetangga sungkan atau enggak boleh dan sebagainya. Coba masyarakat kampung, masyarakat kampung itu saya kira nggak ada pinjol, nggak pinjam ya. Jadi karena kalau 1 juta 2 juta pinjam tetangga dan lain sebagainya itu masih ada. Maka sesungguhnya ini dapat diinisiasi itu kan ya. Berikutnya yang ketiga ya kan, langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena kalau pemerintah pusat sudah aksi gitu ya, dengan cara melakukan MOU bersama ya kan, kemudian memberikan moratorium ya kan, melakukan penindakan dan lain sebagainya ya, sehingga nanti akan muncullah sebuah regulasi baru gitu kan ya. Maka untuk pada level kabupaten kota ini sangat penting sekali pemerintah ini untuk menjalankan kewajibannya, karena sesungguhnya kewajiban negara itu adalah to respect, to protect, to fulfill ya. Jadi to respect-nya apa? Ya menghargailah orang-orang miskin itu ya,
harus punya tanggung jawab kepada orang miskin, memberikan jaminan-jaminan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian juga menciptakan lagi budaya-budaya seperti tadi itu dasawisma, tolong menolong dan lain sebagainya. Memberikan regulasi, memberikan unit kegiatan usaha-usaha UKM supaya tidak ada kemiskinan. Karena sesungguhnya kemiskinan itu adalah kadal fakru ayakuna kufron gitu ya. Jadi mendekati kepada kekufuran. Dan yang terakhir adalah terkait dengan lembaga yang mengatur soal pinjol ini adalah OJK. Tentu ini jangkauannya memang tinggi ya, tapi paling tidak dengan adanya pinjaman online seperti ini itu bunga yang telah diterapkan itu masih sangat tinggi gitu ya, 0,8 itu tinggi per hari hitungannya itu. Maka ini harus dihapus itu. Kalau negara ingin melindungi rakyatnya ya jangan memberikan ini mencekik begini. Kalau orang mungkin bilang ya salah dewe lah apa utang kan ya. Lo kadang nggak utangnya di telepon terus dijeli kongon utang ya kan gitu kan ya. Lah masyarakat kita kan seneng utang. Duduk manis langsung datang uang seperti ada malaikat yang mengirim rezeki kan gitu kan. Nah, inilah Mbak ya. Jadi makanya ya pinjol oke, boleh ya kan, karena nilainya kan nggak banyak, nggak berani pinjol 50 juta, 100 juta kan yang mungkin nggak berani ya, karena pinjamannya kan tanpa jaminan gitu kan ya, jadi itu. Dan yang terakhir lagi, nah ini penting sekali, ini yang menjadi masalah itu adalah belum di Indonesia ini belum adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini harus ada itu. Bahkan padahal di dalam undang-undang ITE itu sudah mengatur gitu kan ya, sudah mengatur dalam undang-undang ITE pasal, seingat saya pasal berapa ya, 29 atau berapa gitu kan ya, itu mengatur gitu kan ya, bahwa pasal 26 ini ayat 1 dan ayat 2 ya kan. Jadi itu mengatur tentang data pribadi gitu ya. Jadi ini harus diatur oleh undang-undang khusus tentang data rahasia pribadi ini supaya tidak disebar-sebar gitu. Nah ini harus diinisiasi begitu kan ya. Kalau undang-undang itu kan hanya mengatur ancamannya saja, ya kan? Ancaman bagi yang melakukan pidana ini ada diancam ini gitu kan ya. Tetapi dalam hal konteks undang-undang secara khusus itu tidak diatur gitu kan ya. Nah ini karena itu kaitannya juga nanti dengan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu ya. Sehingga masyarakat kan juga ada ketakutan, takut haknya disadap dan lain sebagainya. Kan ada agen-agen swasta atau hubungan orang perorangan dalam melakukan penyadapan. Padahal di dalam undang-undang itu bahwa penyadapan itu diatur oleh hukum acara pidana, yaitu dalam hal ini harus ada persetujuan dari pengadilan begitu, ya kan? Jadi saya kira itu Mbak, supaya ke depan tidak lagi ada keresahan-keresahan bagi warga negara. Kayak itu Mbak. Siap Kang Biro, sangat inspiratif sekali ya pesan-pesan dan sarannya. Semoga hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah atau stakeholder bisa segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat kita juga ya Kang Biro ya. Ya, dan yang terakhir kalau hutang ya nyaur gitu ya. Kalau hutang ya nyaur. Betul. Terima kasih Kang Biro informasinya untuk hari ini, bagi-bagi ilmunya ngaji hukum hari ini. Terima kasih banyak kesempatannya. Saya dan juga sahabat Suara Sidoarjo belajar bersama ngaji hukum dengan Kang Biro Sudiro Husodo SAI SHM HMKN Sekretaris LPBHNU. Terima kasih Kang Biro. Sama-sama.